hari ini saya udah diberi pelayanan untuk melayani Tuhan menjadi usher. Terima kasih sama Tuhan, Tuhan itu baik sekali. Walaupun selamat siang, Shalom. Shalom juga. Baik. Oh, hari ini pelayanan apa? Jadi usher. Oh, gitu. Saya jadi singer loh hari ini. Oh iya. Iya, jadi singer hari ini. Oh. Baru jadi kolektor hari ini. Kolektor usher. Saya itu begitu juga saya ucap syukur sama Tuhan. Saya kalau udah pujian nih, semua nih pada rebahan. Waduh. Iya, rebahan. Oh, rebah bangun dong Iya, jadinya. rebah. Oh, hebat ya. Ujiannya ya sampai orang rebah bangun. Iya. Lagi ngapain nih? Ini pelayanan. Pelayanannya apa aja? Saya ada singer ya. Usher. Kita singer loh hari ini. Kalau jadi apa deh? Singer. Oh singer, Iya. cuma itu aja udah. Iya. Itu juga orang apa rebah bangun. Oh iya di sini kan belum seberapa. Saya tim pendoa loh. Suka doain orang-orang yang sakit sembuh. Oh, gitu. Iya. Terakhir saya doain tuh ya orang ya sakitnya berat tuh. Saya doain langsung dipanggil Tuhan. Oh, jangan deket-deket. Iya lah. Itu memang udah dari sananya dipanggil. Udah gitu. Kayaknya seger-seger banget nih. Iya dong. Habis pelayanan ya? Iya. Oh, luar biasa, wajah-wajahnya sukacita sekali. Nah, kok kayaknya ribut banget? Ngomongin apa sih? Pelayanan kasih. Pelayanan. Iya. Tapi ingat loh, meskipun kita melayani Tuhan, kita nggak boleh sombong. Jadi singer hari ini loh saya. Iya, kalaupun bisa memuji Tuhan kan semua karena Tuhan. Kita nggak boleh kita sombong. Kita harus menundukkan diri. Yang usher juga nggak boleh sombong. Apalagi yang doain orang langsung dipanggil Tuhan. Waduh. Jadi semuanya kita harus saling menundukkan diri. Tahu nggak gimana caranya menundukkan diri? Bukan begitu. Gimana ya jelasinnya? Gini aja deh. Kita ikutin obat kemonya Bapak Pendeta Dr. Stefano Ambesa aja supaya mudah kita ngerti apa itu saling menundukkan diri, nggak hanya dalam pelayanan tetapi juga dalam keluarga. Ibu-ibu punya keluarga kan? Oke, ya kita segera lihat obat kemo. Siapkan keluarga bahagia di tengah zaman modern. Sabdanya bagai kenangan jauh, harumnya merata. Obat kemo. Shalom, saya beberapa hari ini bertemu dengan keluarga-keluarga karena kebetulan saling mengunjungi satu dengan yang lain, dan saya mengunjungi satu keluarga. Saya bingung sekali karena apa? Anak manggil papanya langsung nama, lalu kemudian kakaknya, adiknya manggil kakaknya langsung nama. Saya nggak tahu karena badan mereka sudah gede-gede, jadi saya nggak tahu mana kakak, mana adik, mana papanya, karena semua manggil namanya masing-masing. Mungkin itu kayak gaya orang bule kan begitu ya, Pak Stefano. Aduh, puji Tuhan, saya sampai lupa kalau Pak narasumber kita sudah ada bersama dengan kita. Pak Stefano pernah tinggal di luar negeri ya Pak ya? Nah, Puji Tuhan. Nah, pengalaman seperti yang saya jumpai tadi Pak, bagaimana Pak? Karena ternyata nilai-nilai ketimuran kita kayaknya seperti dilupakan oleh anak-anak zaman now Pak. Coba Bapak berikan gambaran bagaimana penundukan diri di dalam keluarga itu Pak. iya. Terima kasih Pak Stefano ya. Pak Stefano, ini acara ini ada di Obat Kemo, obrolan Alkitab tentang keluarga modern, bersama dengan Pak Stefano sebagai narasumber. Silakan Pak Stefano. Shalom, sahabat Kemo. Ya. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam acara obrolan Alkitab tentang keluarga modern, Obat Kemo. Ya. Ya, apa yang dikatakan oleh Om Asmoro tadi benar. Saya pernah berada di luar negeri, belajar selama 2 tahun. Memang ada keluarga di mana anaknya memanggil bapaknya hanya dengan nama. Oh gitu Pak, memang ada Pak? Kemudian juga anaknya memanggil ibunya hanya dengan nama.
Ya kok saya kemarin marah sama anak saya, Pak? Panggil saya Asmoro gitu. Iya, namanya Ya. orang timur loh, Pak ya. Timur nggak mengenal kayak gituan ya, tapi di barat memang ada. Tetangga memanggil orang tua temennya juga nama saja. Nama saja. Iya. Berarti sebenarnya yang benar yang mana, Pak, menurut Alkitab, Pak? Dalam hal ini memang tidak ada aturan dalam Alkitab memanggil. Tidak ada aturan. Nggak ada gitu ya. Tetapi yang paling penting daripada itu sikap hati. Ya. Tapi orang Timur jangan ikut-ikut orang Barat. Biar orang Barat yang memanggil itu. Orang Timur beda. Nggak sopan. Iya, nggak sopan. Tata keramanya beda. Oke, Pak. Oh, menurut Alkitab bagaimana, Nah, Pak? sikap hati bagaimana anggota keluarga itu harus saling menundukkan diri. Nah, sebagai dasarnya mohon Om Mas Moro membacakan ya, kitab Efesus pasal yang kelima ayat 22, satu ayat. Oke. Efesus pasal 5 ayat yang ke-22. Iya. Saya akan membacakannya bagi pemirsa yang ada di rumah. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ya, itulah satu bagian dari kitab suci yang seringkali kita dengar, apalagi Sobat Kemo adalah orang-orang Kristen ketika suami istri diteguhkan nikahnya, diberkati nikahnya. Salah satu ayat yang terkenal adalah Efesus Pasal 5 ayat 22 ini. Tapi perlu kita telusuri, kita renungkan kembali. Dalam hal ini saya mempelajari dalam teks berbahasa Yunaninya, Mas Moro. Dalam teks berbahasa Yunaninya berkata, Hai Unakes to tois idiois andrasin hos to teo to kuriu, ya, to kuriu. Saya ulangi. Saya nggak mau ngulangi lagi, Pak. Saya ulangi deh. Belibet. Agak belibet sedikit ya. Iya. Hai Unaikes tois idiois andrasin to kurio. Nah, ini yang perlu penting kita ingat-ingat. Kurio itu Tuhan ya, Pak Iya. ya. Saya tahu, Pak. Apa yang diartikan di sana? Yang diartikan secara harfiah adalah istri-istri kepada suami masing-masing seperti kepada Tuhan. Nah, di situ kita akan terkejut. Kenapa? Nggak ada kata tunduk, Pak. Nah, itu. Gak ada kata tunduk Istri-istri dalam ayat kepada 12 suami. ini, 22 ini ketika kita membacanya dalam teks berbahasa Yunani. Karena apa? Ayat 22 ini sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari ayat 21. Mas Soro bisa bacakan ayat 21. Iya. Oh, yang mundurnya apa berarti ya? Iya. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Nah, Seorang kepada yang Iya. lain. Berarti nggak hubungan suami istri doang dong, Pak? iya. Seorang kepada yang lain untuk merendahkan diri. Kata merendahkan diri ini sama dengan kata tunduklah. Dalam bahasa Yunaninya itu adalah hupotasomai. Ya, hupotasomai itu adalah yaitu hupo itu di bawah, tasoma itu menempatkan diri berada di bawah. Tetapi ada kata saling. Oh, saling Ya, berarti. jadi merendahkan diri atau menundukkan diri dalam konteks keluarga itu bukan hanya dikerjakan oleh seorang istri kepada suaminya. Jadi Tetapi kalau hanya istri kepada suaminya nggak ada kata saling di situ. Jadi menundukkan diri berarti saya menempatkan diri di bawah. Berarti Iya. Seperti ini nih, Pak. Oh ya bukan begitu, ya bukan dalam posisi bukan duduk. tubuhnya, bukan Lebih- posisi tubuhnya, lebih ke hati. sikap batinnya. Apa sih hupotasoma itu atau hupotaso sama aja? Hupotaso itu menyerahkan hak dan kehendak pribadi kepada orang lain. Nah, dalam hal ini memang tidak bisa seorang istri itu tidak menundukkan diri, itu bukan ajaran Alkitab. Tetapi dalam hal ini seorang suami juga demikian, harus menundukkan diri. Dalam keluarga kan bukan hanya suami istri,
ada anak juga. Ada anak-anak. Nah, dalam hal ini penundukan diri pun dikerjakan oleh seorang anak kepada orang tuanya dan juga orang tua kepada, dan itu kan bukan berarti sikap di bawah dalam artian secara fisik tadi ya, tapi menyerahkan hak dan kehendak pribadi. Karena memang siapa yang memiliki suami adalah istrinya, siapa yang memiliki istri adalah suaminya. Itu adalah sesuatu hubungan yang timbal balik, ya, itu yang terjadi. Nah, kalau begitu kan dikatakan Alkitab bahwa suami tidak menundukkan diri, mengasihi. Suami, ya betul. 25 kan? Suami, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan nyawanya baginya. Ya, menyerahkan nyawa. Mati. Iya. Yes, Artinya dalam arti memberikan nyawanya, berarti memang nyawa itu bukan dalam arti diri orang itu dari dimiliki dicerahkan kepada istri. Itulah menundukkan diri. Nah, sedangkan dalam hal ini itulah penundukan diri seorang suami itu terwujud dalam kasihnya. Kasih yang diperagakan oleh Kristus itulah yang akan dilakukan oleh seorang suami kepada istri. Nah, ketika istri tunduk dikatakan seperti kepada Tuhan. Nah, Tuhan tidak akan menuntut satu ketundukan dengan terpaksa, tapi dengan kasih juga. Sini harus kita lihat gitu. Seorang anak juga harus nundukkan diri kepada orang tuanya. Kenapa? Karena harus taat dan menghormati. Seorang bapak, orang tua harus menundukkan diri. Kenapa? Dia tidak boleh membuat amarah. Jadi dia menahan diri amarahnya, apalagi harus melakukan mendidik anak itu dengan ajaran dan nasihat Tuhan. Itu satu penyerahan diri yang sangat luar biasa, toh? Iya, betul, Pak. Ya, itulah kekristenan. Kekristenan itu keluarga, khususnya keluarga modern harus tahu, sobat Emo harus tahu bahwa dalam keluarga Kristen itu setiap anggota keluarga saling menundukkan. Istri menundukkan diri kepada suami dalam kasih. Seorang suami mengasihi istrinya dengan menyerahkan nyawanya. Seorang anak harus menaati, menempatkan diri di bawah, menaati itu, dan menghormati, menganggap orang tua itu sebagai nilai yang tertinggi, berarti dirinya adalah nilai rendah. Oke? Dan seorang bapak atau orang tua harus tidak menimbulkan amarah di hati anaknya, bahkan memberikan diri untuk mendidik dan mengajar dengan nasihat Tuhan. Nah, itulah saya baru baca berita itu, Pak. Seorang anak menggugat ibunya minta warisan. Nah, karena ibunya marah, ibunya ngomong begini, kembalikan uang susu ASI saya. Nah, ini kan jelas tidak ada penundukan diri, ya, Pak. Ya, memang sikap anak jelas sekali itu menimbulkan amarah di orang tuanya. Tapi orang tuanya juga karena amarah dia berlaku satu yang mustahil. Kok balikin uang susu loh, Yoso berapa? Iya, nah itu yang peragaan-peragaan orang Kristen. Sobat Kemo, mohon kita harus ingat firman Tuhan. Penundukan diri itu adalah satu dengan yang lain, satu anggota keluarga dengan anggota keluarga yang lain. Keharmonisan akan terjadi ketika setiap anggota keluarga bisa mempunyai sikap saling menundukkan diri. Gitu. Maka Sobat Kemo yang ada di rumah, mari kita belajar rendah hati, benar-benar menempatkan diri di bawah. Bukan berarti kita orang yang rendahan, tapi kita sungguh-sungguh memperkarakan apa yang Tuhan ajarkan di dalam keluarga kita. Saya dengan istri saya, Pak Stefano dengan istrinya, dengan Ibu Sri Natalia khususnya ya, saya melihat satu teladan yang luar biasa dari keluarga ini, dari keluarga Pak Gembala ini, Pak narasumber kita, bahwa penundukan diri ada di dalam keluarganya. Sampai hari ini keluarganya tetap harmonis dan tidak ada masalah. Tetap ada masalah, tapi banyak masalah yang lainnya. Tapi untuk urusan yang penundukan diri tidak ada masalah. Saya percaya apapun yang saudara punya, apapun yang saudara miliki, apapun yang saudara menjadi fasilitas kehidupan keluarga saudara, kalau tanpa rasa penundukan diri, sikap ya Pak ya, maka tidak ada faedahnya, akan luka, banyak yang luka ya Pak ya, gitu.
Pak, kalimat quote untuk terakhir Pak, untuk tentang penundukan diri Pak. Silakan Pak. Harmonisasi sebuah keluarga kalau dia tahu fungsi masing-masing. Dalam menjalankan fungsi masing-masing memerlukan sikap menundukkan diri. Puji Tuhan, kasih tepuk tangan. Haleluya. Sobat Kemo, perjumpaan hari ini sudah cepat sekali karena waktu Pak. Dan jangan lupa teman-teman yang ada di rumah, yang nonton, like, subscribe, and share supaya acara ini sungguh-sungguh jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Sobat Kemo, saya Asmoro sebagai host dan Saya Stefano Ambesa. Tuhan Yesus memberkati. Memberkati. Shalom. Sampai jumpa.